البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan berikutnya bacaan terhadap kitab Syarah Ar-Ra'iyah yang berisi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri asbahullah, halaman 65. Kita lihat kata beliau, Nuzul Isa alaihi salatu wassalam wa tulu'u syams min maghribiha. Tanda hari kiamat berikutnya. Setelah pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang panjang mengenai fitnah Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, dan juga yang lainnya. Sekarang pembahasan khusus yaitu mengenai turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti dan terbitnya matahari dari arah barat. Ini termasuk tanda hari kiamat yang besar ini ya. Nah, yang sekarang belum ada. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang meramal tahun sekian akan terjadi hari kiamat, itu jangan pernah direspon dengan positif. Itu pasti kadzdzab, pendusta. Karena apa? Karena tidak semudah itu. Tanda-tanda harus dilewati dulu. Nah, kadang-kala ada kan peramal-peramal seperti itu kan. Wah, nanti tahun 2030 hancur dunia ini. Indonesia akan tenggelam. Wah, itu bikin takut aja. Kalau orang-orang yang nggak kokoh imannya, ya kan, nggak paham akidah yang benar, takut mereka. Ya kan, wah ini. Karena si peramal itu sudah terbukti meramal beberapa ramalan cocok kata mereka. Kita katakan peramal tetap peramal gitu loh. Paham ya, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allif wasabahullah yanzilan Isa muqiman huda wa tulu' syams min gharbin dhahar. Termasuk tanda berikutnya adalah turun Nabi Isa alaihissalam muqiman. Nah, bertempat tinggal di bumi nanti lil huda, untuk berikan petunjuk. Karena nanti posisinya barakallahu fiik, Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman bukan nabi yang baru lah, ingat-ingat ya. Tapi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kita katakan bukan nabi yang baru? Karena Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Ya kan? Beliau mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Itu kalau dalam ilmu bahasa Arab, la nafiyah lil jinsi. La nafiyah itu meniadakan semua jenisnya. La nafiyah lil jinsi, la nabiyya. Lafadznya gitu kan? Tidak ada nabi satupun setelahku. La imra'ah wala rijal. Enggak ada laki-laki, enggak ada perempuan juga yang ngaku nabi, enggak ada, sama sekali enggak ada. Paham ya? La arabiyan wala ajamiyan, enggak ada ajam wala arab, enggak ada. Paham ya? Jelas-jelas itu diputuskan langsung dengan lafaz la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. Itu pun masih ada yang ngaku-ngaku nabi. Sunnatullahi jalla wa ala. Karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat yang lainnya, beliau mengatakan, sayati ba'di salasuna kadzdzabun. Akan datang nanti setelahku 30 orang pendusta. 30 orang pendusta. Kullu wahidin minhum yadda'i annahu nabi. Masing-masing 30 orang ini pendusta ini ngaku-ngaku nabi. Berarti kan sudah sunnatullah jalla wa'ala kan. Jadi walaupun ditegaskan tidak ada nabi lagi setelahku, tapi ada orang ngaku-ngaku. Di antaranya Musailimah al-Kadzdzab. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Wa tulul syams min gharbin dhahar, dan terbitnya matahari dari arah barat benar-benar nampak nanti. Sekarang ini kita saksikan terbit dari arah mana? Timur kan, terbenam di barat. Nah, nanti di akhir zaman tidak, justru terbalik. Di saat-saat tersebut tobatnya orang-orang enggak terima lagi. Nah, makanya kalau orang ingin bertobat jangan pernah ditunda-tunda. Segera. Jadi kita ketika berbuat kesalahan itu bukan berarti apa? Kita enggak berani memerintahkan perkara yang baik. Paham ya? Karena apa? Jangan sampai ada kaidah seperti ini. Kami selama masih berbuat kesalahan tidak mau memperingatkan orang dari kesalahan, itu keliru. Peringatkan orang dari kesalahan, paham ya? Ini salah, ini bid'ah, ini syirik, tinggalkan. Walaupun kadang kita masih terjatuh, itu wajar. Paham ya? Dari kemaksiatan tersebut, paham ya? Dalam kemaksiatan tersebut. Karena kalau kita pakai kaidah tadi, ujung-ujungnya kita nanti enggak ingkari kemungkaran. Karena apa? Karena kita sendiri masih apa? Kadang-kala terjatuh. Paham ya? Itu enggak benar. Justru kita berusaha semaksimal mungkin menghindari kemungkaran tersebut dan mengingkari. Dan merintahkan perkara yang baik dalam keadaan kita berusaha untuk mengamalkan kebaikan itu, walaupun kadang terlewatkan. Bukan berarti harus mengamalkan semua yang kita perintahkan dalam kondisi apa? Saat itu juga itu tidak mengharuskan, tapi berusaha. Paham ya? Berusaha mengamalkan apa yang kita perintahkan. Karena kadang orang kan terjatuh, terlupakan, itu wajar ya. Cuman tidak menyengaja, itu yang keliru, yang menyengaja. Menyengaja apa?
Nah, dia hanya merintahkan tapi dia tidak melaksanakan, itu enggak, itu dilarang dalam syariat. Tapi yang namanya terjatuh, ya kan, kadang-kala terlewatkan kebaikan yang dia perintahkan, itu wajar, tapi jangan menyengaja. Nah, seperti itu. Jadi kaidah-kaidah yang mengatakan, nah, selama belum bisa berbuat kebaikan jangan pernah merintahkan kebaikan, itu enggak benar. Paham ya? Justru perintahkan seseorang berkebaikan, berusahalah untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Seperti itu. Nah, dan jangan mengingkari kemungkaran kalau dia pun masih terjatuh dalam kemungkaran. Itu juga enggak benar. Paham ya? Tapi ingkarilah kemungkaran dan berusahalah untuk tidak terjatuh dalam kemungkaran. Caranya gitu. Jadi tetap berjalan. Berjalan dua-duanya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nah, seperti itu. Nanti di akhir zaman ketika matahari terbit dari arah barat ini, apa kata Rasulullah SAW? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam afan. Inna barakallahu fik wa la tanqati'u taubah hatta tanqati'il hijrah. Wa la tanqati'il hijrah hatta na'am barakallahu fik tatlu'u asy-syams min maghribiha. Hatta tatlu'u asy-syams min maghribiha. Artinya apa? Yang namanya na'am barakallahu fik taubat itu tidak akan pernah terputus sampai terputusnya terhentinya hijrah. Dan hijrah ini tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Paham ya? Sehingga di situ na'am barakallahu fik taubat senantiasa diterima selama belum terjadi kejadian ini. Mafhum? Nah, kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri atsabullah syarahnya yang zilan ay fi akhir zaman, yang zil Isa alaihissalam. Di akhir zaman nanti turun Nabi Isa alaihissalam. Masihul Huda, yaitu dikenal dengan Masihul Huda, yaitu yang membawa petunjuk. Liqatli Masih Dhalalah, untuk membunuh Masih Dhalalah. Karena Al-Masih ada dua, Al-Masih Nabi Isa alaihissalam adalah Masihul Huda yang membawa petunjuk. Al-Masih yang kedua adalah Masih apa? Dajjal yang membawa kesesatan. Paham ya? Naam, seperti itu. Wa dzalika anna Allah rafa'a Isa alaihissalam ila as-sama' hina arada al-yahud qatlah, ya kan? Yang demikian pun dikarenakan Allah Taala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Ketika apa? Ketika orang Yahud ingin membunuhnya. Ternyata yang ingin membunuh orang Yahud. Paham ya? Tapi ada juga orang Nasara yang termakan syubhatnya orang Yahud sehingga ikut itu loh. Paham ya? Dikejar-kejar, kisahnya ada ma'rufah, masyhurah. Untuk namanya itu yang diperselisihkan para ulama. Namanya siapa orang yang serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam? Nah, kan begitu keluar ada salah satu orang yang atau seorang sosok yang wajahnya mirip. Itulah yang mereka bunuh, yang mereka salib. Tapi bukan Nabi Isa alaihissalam. Nah, untuk masalah namanya siapa, yang masyhur, yang ma'ruf, walaupun kita tidak mengatakan yang sahih ya, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Nah, kalau misalnya Yudas Iskariot itu. Paham ya, kalau kita ya Yudas Iskariot itu. Paham ya? Nah, itu ma'rufnya ya. Ana enggak mengatakan sahih karena riwayatnya tidak ada yang sahih satupun, enggak ada. Bisa dipahami? Nah, kisah-kisah kebanyakan Israiliyat. Nah, kemudian kisahnya kita lewati kemarin kan Nabi Isa alaihissalam nanti turun kemana? Turun di daerah Damaskus, Menara Putih ya kan? Turun di Menara Putih, daerah Damaskus, didampingi oleh malaikat. Dengan keadaan beliau meletakkan kedua telapak tangannya di sayap malaikat tersebut. Nah, kita lihat di sini. Qala ta'ala, wa ta'ala berfirman, wa makaru wa makarallah, orang kafir mereka bikin makar dan Allah Ta'ala pun bikin makar untuk mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah Ta'ala adalah zat yang sebaik-baik pembikin makar. Nah, di sini antum jangan pernah menetapkan Allah Ta'ala itu memiliki nama makir, enggak benar. Tapi ini namanya sifat muqabalah namanya. Muqabalah itu membalasi. Karena mereka berbuat makar dibalas oleh Allah Ta'ala. Cocok atau tidak? Cocok. Sesuai enggak? Sesuai. Adil enggak? Adil. Sehingga tidak boleh kita katakan, oh berarti Allah Ta'ala itu makir, zat yang tukang bikin makar. Itu enggak benar. Caranya enggak disebut caranya. Dalam al-asma wa sifat, dalam ilmu al-asma wa sifat, pelajaran itu dibahas bahwasanya sifat yang seperti ini namanya sifat muqabalah. Muqabalah itu sifat membalasi. Mereka membuat apa? Mukhada'ah, penipuan, Allah Ta'ala tipu mereka. Karena mereka bikin duluan. Jadi membalasi orang yang berbuat kejahatan itu sebenarnya pada asalnya adalah keadilan. Paham ya? Nah, Allah Ta'ala apalagi Allah Ta'ala yang balas mereka. Sehingga cara menetapkannya, kalau disebutkan di sini bahwasanya berarti ada sifat makar. Paham ya? Nah, ada nama makir, kita katakan Allah Ta'ala itu membuat makar bagi orang-orang yang bikin makar terlebih dahulu. Jadi pahami? Namanya muqabalah, membalasi. Nah, seperti itu. Allah Ta'ala menipu karena menipu orang-orang yang mereka bikin penipuan terlebih dahulu. Membalasi mereka, namanya muqabalah. Paham ya? Namanya muqabalah, ingat-ingat. Jadi itu menetapkan jangan, enggak boleh makir, mukhadi' enggak boleh. Naam. Id qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Yaitu ingatlah ketika Allah Ta'ala berkata, wahai Isa, sesungguhnya aku telah
menetapkan ajalmu dan mengangkatmu kepadaku, wa mutahhiruka, dan telah mensucikanmu minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir, wa ja'ilul ladzina tabauka, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu fawqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian nanti semuanya kalian akan dikembalikan kepadaku, fa ahkumu bainakum, dan aku menetapkan apa yang diperselisihkan di antara kalian, fima kuntum fihi takhtalifun. Na'am. Jadi kesimpulannya, Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Allah Ta'ala angkat ke langit. Mafhum? Oleh karena itu, kalau orang-orang mengatakan udah mati, udah disalib, itu semuanya adalah apa? Kadzdzab, pendusta. Mafhum? Seperti itu. Na'am, Allahu musta'an. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, dan ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Masih Isa bin Maryam, Rasulullah, utusan Allah Ta'ala. Wa ma qataluh, lihat dibantahnya, mereka sebenarnya belum membunuh. Wa masalabuh, dan mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi itu yang mereka salib, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan, nah barakallahu fiik, dengan Nabi Isa alaihissalam. Walakin syubbiha lahum, tapi dibikin orang serupa untuk mereka. Jadi pahami? Itulah yang mereka salib, itulah yang mereka bunuh, yang dikenal Yudas Iskariot tadi itu. Naam. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minh, sesungguhnya orang-orang yang mereka berselisih mengenai hal tersebut, itu masih berada dalam keadaan ragu dan bimbang. Enggak ada yang yakin. Paham ya? Malahum bihi min ilmin illa ittiba'adz dzann, tidak ada pada mereka ilmu kecuali hanya dugaan dan prasangka, mengikuti dugaan dan prasangka. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak membunuhnya secara yakin. Jadi masih ragu itu sebenarnya mereka itu. Barrafa'ahullah ilaih, bahkan Allah telah mengangkatnya kepadanya. Siapa ini? Nabi Isa alaihissalam. Wa kana Allahu azizan hakima, dan sungguh Allah Ta'ala yang Maha perkasa dan Maha bijaksana. Wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih, dan tidaklah ahli kitab melainkan apa? Melainkan mereka akan beriman kecuali setelah matinya. Jadi, barakallahu fiik, pada awalnya mereka enggak beriman sama sekali. Seperti itu. Wa yaumal qiyamah, dan nanti hari kiamat, yakunu alaihim syahida, dan nanti Nabi Isa alaihissalam sebagai saksi untuk mereka. Jadi mereka enggak percaya gitu loh, mereka masih enggak mengimani. Mereka barakallahu fiik mengimaninya ya nanti di akhir-akhir itu. Tapi udah enggak ada manfaatnya lagi kan? Nah, kesimpulannya barakallahu fiik, Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Allah telah angkat ke langit, dan nanti di akhir zaman akan turun menumpas Dajjal. Naam. Kita lihat sini. Wa fi hadits Abi Hurairah anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadits Abi Hurairah anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah berarti ya, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam, sungguh-sungguh hampir-hampir akan turun pada kalian. Yushikanna itu diartikan hampir-hampir, sungguh hampir-hampir, hampir-hampir dalam keadaan dekat itu ya, sungguh hampir-hampir, an yanzila fikum, akan turun pada kalian ibnu Maryam, hakaman muqsita, sebagai penengah yang adil, sebagai penengah yang adil nanti. Fayaksur salib, kemudian mematahkan, menghancurkan salib. Wayaqtul khinzir, dan akan membunuh babi. Wayadul jizyah, dan akan apa barakallahu fiik, menghapuskan upeti atau denda. Wayafidul mal, dan harta ini akan apa? Akan barakallahu fiik banyak. Yafidul mal itu hartanya banyak harta nanti. Ya, melimpah, maksudnya melimpah maknanya. Yafidul mal itu harta melimpah. Hatta yakbalu ahdun, sampai tidak ada seorang pun yang menerimanya. Bayangkan ini akhir zaman nanti. Nah, setelah beliau jadi pemimpinnya, beliau menjadi penengahnya, itu di akhir zaman seperti itu. Nah, ini kisahnya berarti tambah lagi faedahnya kan. Jadi ketika beliau pimpin itu posisinya makmur lah intinya. Makmur, tentram, tenang. Wa yakunu nuzul Isa alaihissalam fi zamanil Mahdi alaihissalam. Dan turunnya Isa alaihissalam itu di zaman Al-Imam Al-Mahdi. Jangan pernah tertipu dengan orang-orang Syiah Rafidhah atau yang semisal mereka katanya Mahdi sudah ada. Gimana di Palestina katanya, sembunyi di daerah di sebuah tempat. Ini semuanya ada kadzdzab, hati-hati. Karena masih nanti akhir zaman. Nah, barakallahu fiik, bukan Mahdi menurut orang Syiah Rafidhah, karena menurut Syiah Rafidhah sudah ada Mahdi itu. Namanya Allah musta'an. Nabi Mahdi bin siapa ya beda. Paham ya? Nah, Mahdi bin fulan. Kalau ini nanti Imam Mahdi ini namanya sama dengan nama Rasulullah dan nama bapaknya Rasulullah SAW, Muhammad ibn Abdullah. Dari keturunan Fatimah bintu Rasulullah SAW. Mafhum? Nah, itu yang disebutkan dalam riwayat dan juga jelas para ulama. Namanya sama dengan namanya Nabi Muhammad dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wa ala alihi wasallam Muhammad ibn Abdullah. Naam. Kisahnya panjang. Kita lihat alladzi yamla'ul ardu qista, yang waktu itu memenuhi muka bumi ini keadilan. Qista itu keadilan, wa adlan sama. Kama na'am muli'ad dzulm wa zura, sebagaimana dipenuhi kedzaliman dan juga apa? Kedzaliman dan juga kejahatan. Di awal permulaan ya. Sebelum adanya itu kedzaliman, kejahatan banyak sekali. Wal mahdi rajulun min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ali baitih, sahih. Mahdi ini adalah salah seorang dari umat Nabi Muhammad SAW min ahli baitih, dari keluarganya, min ahli sunnati wal jamaah. Lihat, min ahli sunnati wal jamaah. Jadi kalau ada yang mengatakan Syiah Rafidhah mengaku ada Mahdi, kadzab. Min ahli sunnati wal jamaah, lihat tuh. Walaysa wal mahdi Rafidhah, ya kan, al muntadhar al ghaib fis samira. Itu bukan Mahdi Rafidhah yang ditunggu-tunggu, yang enggak nampak di tempatnya Samira. Allah alam tempat mana ini. Karena Syiah Rafidhah menetapkan tidak ada ini. Kita ini sedang menanti Mahdi ini. Paham ya? Di perang yang ada sekarang di Gaza ini melawan Israel, orang Yahudi ini, semoga aja Imam Mahdi segera turun, segera menumpas orang-orang Yahudi katanya. Ya, ini semuanya dikait-kaitkan dengan itu yang enggak benar. Mafhum? Naam, Allahul musta'an. Kita lihat barakallahu fikum, fayaqtul Isa alaihissalam dajjala bi babi Luddin. Ketemu lagi faedahnya ini. Kemudian Isa alaihissalam membunuh Dajjal di tempat namanya apa? Babu Luddin. Itu bisa di garis faedahnya itu ya, Babu Luddin tempatnya ya. Kama taqaddama fi hadis Nawas radhiyallahu anhu, sebagaimana kita lewati pada hadis yang panjang kemarin itu, hadis Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Fa nahnu nu'min bi hadza, kita wajib mengimani dengan hal ini. Paham ya? Kalaupun enggak sebutkan Babu Luddin itu mana, tapi yang jelas itu tempatnya. Kita wajib mengimaninya. Li'anna ba'du ahlil bid'ah yunkiruna nuzul Isa alaihissalam, Allahul musta'an. Dikarenakan sebagian ahli bid'ah mereka mengingkari turunnya Isa alaihissalam, ini enggak ada kata mereka, Allahul musta'an. Wa yaz'umun innama yaqa'u khair wa barakah. Mereka menduga bahwasannya akan terjadi kebaikan dan keberkahan. Itu aja, turunnya enggak ada. Paham ya? Fasumiyah dinamakan dengan bizaman Isawiyin, al-Isawi. Bizamani al-Isawi, dikenal dengan zaman Nabi Isa. Nabi Isa enggak turun. Ya, cuman yang ada itu waktu itu kata mereka ini, yang ada adalah nanti apa? Keberkahan dan kebaikan. Dinamakan dengan apa? Zaman Isa. Nabi Isa enggak turun. Ini keyakinan mereka. Ila dzalik, dan selain itu wa nahnu nu'min bi khurujid dajjal, dan kita pun beriman dengan apa? Dengan keluarnya Dajjal, wa hum yaz'umun anna Dajjal rumuzun khirafah. Kata mereka Dajjal sekedar rumus-rumus apa? Rumus-rumus yang tidak jelas, khurafat. Paham ya kata mereka? Hayalan-hayalan katanya, Allahul musta'an. Ini semuanya apa? Tidak benar. Mafhum? Pendapat yang kuat dan juga berdasarkan dalil yang ada bahwasanya Dajjal sudah ada. Paham ya? Siapakah sahabat yang pernah jumpa Dajjal? Masih ingat antum? Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Waktu itu berjumpanya dalam kondisi ketika beliau belum masuk Islam waktu itu, ya kan? Setelah masuk Islam cerita kepada Rasulullah SAW, akhirnya dibenarkan bahwasanya Dajjal yang sudah ada. Naam. Kita lihat berikutnya. Muqimanil huda haitsu yuqimullah azza wa jalla bihi al-millah. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman dalam kondisi beliau apa? Nah, barakallahu menegakkan, mukim, tinggal dalam keadaan berikan petunjuk. Haitsu yuqimullah azza wa jalla bihi al-millah. Ya telah menegakkan dengan sebab apa? Nabi Isa alaihissalam agama ini. Millah agama. Milarnya agama ya. Fayaksur salib, kemudian beliau matahkan dan menghancurkan salib. Alladzi ya'buduhu Nasara, yang disembah Nasara. Orang Nasara zaman sekarang antum lihat itu. Mau yang versi Protestan atau versi yang lainnya itu antum perhatikan baik-baik itu. Salib ya kan, kadang ada kata mereka ini patung Nabi Isa, kadang ada yang ada kampung ada patung Bunda Maryam, macam-macam. Allahul musta'an. Wa yatul khinzir, dan akan membunuh apa? Babi. Alladzi ya'kulun Nasara wa man ilaihim, dan yang babi yang dimakan oleh Nasara dan juga orang-orang yang condong kepada mereka. Memang zaman sekarang barakallahu fikum sudah mulai merajalela ini ya. Ada di tempat-tempat yang terang-terangan, ada yang masih sembunyi, ada yang dikasih rumus-rumus ya kan. B2 ya kan, rica-rica B2 babi. Rica-rica B1 apa? Anjing. Allahul musta'an. Di tempat-tempat yang lain kadang terang-terangan itu. Paham ya? Kalau di Medan sana, anak pernah ke sana itu, lewatin kampung itu hampir banyak sekali pinggir jalan itu jualan BPK. Ya, BPK itu anak dulu ngiranya Badan Pemeriksaan Keuangan. Ternyata babi panggang karo. Allahul musta'an. Anak kaget juga, ini kok banyak kantor BPK di sini.
Sama ikhwah-ikhwah, itu bukan BPK yang itu Ustaz katanya. Allahul musta'an. Ini kisah aja. Bahwasanya ada tempat-tempat yang terang-terangan gitu loh. Itu pun nampilkannya itu di pinggir-pinggir nampak gitu loh. Kepala babi, Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, akhir zaman nanti lihat. Nabi Isa alaihissalam akan menghancurkan semuanya. Salib dihancurkan, babi dibunuh. Wa yad'ul jizyah. Naam. Dan meletakkan apa? Upeti denda. Jadi mereka nanti disuruh bayar upeti, denda, pajak. Mereka-mereka ini. Wa la yaqbal illa Islam, tidak terima lagi kecuali Islam. Imam masuk Islam, imam bayar. Seperti itu. Naam. Wa fi Musnad Ahmad an Nabi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam Musnad Ahmad dari hadis Nabi Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, yushiku an yanzila fikum ibnu Maryam, hampir-hampir akan turun kepada kalian ibnu Maryam, hakaman muqsita, sebagai hakim yang adil. Yaksirus salib, akan menghancurkan, matahkan salib, wa yaqtul khinzir, akan membunuh khinzir babi, wa yad'ul jizyah, dan akan apa? Akan meletakkan upeti atau pajak untuk orang-orang kafir. Wa yafidul mal, dan mulai apa? Melimpah harta. Hatta la yakbalu ahadun, sampai-sampai tidak ada seorang pun yang menerimanya. Lihat, harta melimpah, enggak ada satupun yang menerimanya. Nah, seperti itu. Karena makmurnya itu loh ya. Nah, barakallahu fi zaman tersebut. Kalau kita perhatikan berarti setelah Dajjal, setelah apa? Setelah Dajjal atau sebelum Dajjal? Setelah Dajjal ya. Setelah Ya'juj Ma'juj atau sebelumnya berarti ini? Coba perhatikan baik kisah yang kemarin kita lewati. Setelah makmur semuanya, tiba-tiba Allah Ta'ala mengutus apa? Angin. Berarti setelahnya kan, dohirnya, setelah Ya'juj Ma'juj kan, makmur, tentram, sampai-sampai apa? Kucing berteman dengan anjing, sampai anak kecil mainan ular, ya kan? Itu menunjukkan bahwasanya memang benar-benar akhir gitu loh ya. Nah, kita lihat sini. Wa min asyratis sa'ah tulu'us syams min gharbin dhahar. Termasuk tanda-tanda dari kiamat bahwasanya terbitnya matahari dari arah barat, dhahar, nampak. Itu termasuk tanda-tandanya. Wa hadhi min awakhiril ayati tulu'us syams maghriba. Ini termasuk tanda-tanda yang terakhir. Terbitnya matahari dari arah barat. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayat rabbik. Tidakkah mereka apa? Tidaklah mereka itu menunggu. Yang turun bukan melihat ya. Karena ada faedah dalam bahasa Arab itu. Kalau yang turun illa itu artinya yang tadirun, menunggu. Tapi kalau yang turun ila, melihat. Bedakan illa dan ila. Itu apa di situ? Illa. Beda atau sama? Kalau ila, yang turun ila itu melihat. Nazartu ila Zaidin. Aku melihat Zaid. Tapi kalau illa setelah nazar yang turun itu berarti artinya menunggu. Yang tadirun. Mafhum? Jadi bedakan. Kalau yang duruna ila itu melihat. Kalau yang duruna illa artinya yang tadirun, menunggu. Mafhum? Naam, itu faedah itu. Jadi ngartikannya itu jangan tidaklah mereka melihat, bukan. Tidaklah mereka menunggu kecuali apa? Datang kepada mereka para malaikat, atau datang kepadanya Rabbmu, atau datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbmu. Yauma ya'ti ba'du ayat rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Di saat datang sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbmu, maka tidak bermanfaat lagi keimanan seorang pun. Lam takun amanat min qabl, yang sebelumnya dia belum beriman. Jadi enggak terima lagi sudah. Ya kan, terbit matahari arah barat enggak terima lagi sudah. Aw kasabat fi aimaniha khaira, atau yang sebelumnya dia tidak pernah memiliki keimanan sama sekali. Qulin tadhiru inna muntadirun. Katakanlah, tunggulah kalian. Sesungguhnya kami pun juga menunggu. Maksudnya apa barakallahu fiik? Maksudnya akhir zaman nanti enggak terima lagi keimanan sudah. Kalau udah mati terbit dari arah barat, tobat enggak terima semuanya. Naam. An Abi Hurairah anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis Abi Hurairah anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun idza kharajna la yanfa' nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Lihat ini. 3 perkara apabila udah keluar maka keimanan seorang pun enggak diterima lagi. Nah, yang dia memang sebelumnya belum pernah beriman, enggak terima lagi. Paham ya? Atau belum pernah apa? Mengusahakan dalam keimanan kebaikan sama sekali. Maksudnya, nah barakallahu fi, kalau misalkan sebelum-sebelumnya mungkin, tapi kalau waktu itu enggak pernah beriman sama sekali dan enggak punya keimanan, enggak terima lagi. Kalau mengusahakan di waktu itu enggak terima lagi. Jadi paham maksudnya? Nah, pertama, tulu syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Kedua, Dajjal. Ketiga, wadabatul ard, binatang melata yang keluar di bumi. Binatangnya kayak apa, bentuknya kayak apa, besarnya seberapa, wallah alam. Ini kita nggak bisa memastikan
kalau disebut kisah Israiliyat tuh hewanya besar, ngeri gitu. Paham ya? Tapi kayak apa? Allah alam. Paham ya? Kadang Israiliyat itu kan istilahnya apa ya? Sumbernya Bani Israel kan. Kita nggak bisa benarkan secara total, nggak bisa nyalakan secara total. Yang ada dalam Al-Quran Sunnah kita terima, yang tidak ada kita tolak. Yang nggak ada pembenarannya kita tawakuf. Bisa dipahami ya? Naam. Seperti itu. Kemudian barakallahu fiik. Wa fi hadisi Abi Dzar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yauman, di dalam hadisnya Abi Hudzar radhiyallahu anhu, Abi Dzar ini dikenal dengan Al-Ghifari itu. Abu Dzar Al-Ghifari namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Di dalam hadisnya Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, yauman, di suatu hari, atadruna aina tadhhab hadhihi syams? Tahukah kalian kemana matahari ini hilang? Paham ya? Menghilang. Qalu Allah Rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan hanya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala inna hadhi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-'arsy. Sesungguhnya matahari ini senantiasa terus berjalan sampai berakhir pada tempatnya di bawah arsy. Fatakhirru sajidah, kemudian tersungkur sujud. Paham ya? Fala tazalu kadzalik, terus seperti itu, matahari seperti itu terus berjalan nanti sampai di bawah arsy sujud. Paham ya? Naam. Kadzalik hatta yuqala laha, sampai nanti dikatakan kepada matahari, irtafi'i, naiklah, irji'i, kembalilah, min haitsu ji'ti, kembalilah kamu dari arah yang kamu datang. Kembali otomatis kan terbit dari arah barat nanti. Paham ya? Seperti itu. Naam. Fatarji' wa tusbih tali'atan min matla'iha. Akhirnya apa? Barakallahu fiik. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini masih disuruh seperti itu, suruh kembali dari mana? Dari tempat yang dia datang. Jadi masih murni, ini masih awal, masih seperti biasanya, terbit dari arah timur ya kan, namanya terbenam di arah barat itu ya. Nah, fatarji' wa tusbih tali'atan min matla'iha. Kemudian dia pun kembali dan apa? Barakallahu terbit di pagi hari dari tempatnya. Tsumma tajri hatta tanhiya mustaqarra hatta tahta al-'arsy, kemudian berjalan lagi sampai berakhir pada tempatnya di bawah arsy. Fatakhirus sajidatan, ini masih normal ini ya. Kemudian tersungkur sujud. Takhir itu tersungkur, sajidan sujud. Paham ya? Wala tazalu kadzalik, seperti terus. Masih senantiasa seperti itu. Hatta yuqallaha, sampai dikatakan badannya irtafi'i. Bangkitlah. Irji'i min haitsu ji'ti. Kembalilah dari arah, dari tempat yang kau datang. Fatarji' wa tusbih tali'atan min matla'iha. Kemudian kembalilah dan terbit di pagi hari dari tempatnya. Summa tajri la yastankirun nas minha syai'a. Kemudian mulai berjalan lagi. La yastankirun nas minha syai'a. Yang barakallahu fiik, tidak ada pengingkaran manusia sedikit pun. Masalah itu enggak ada yang ingkari karena tempatnya masih normal kan, terbit dari arah timur, terbenam di arah barat. Nah, seperti itu. Hatta tantiha ila mustaqarriha, sampai berakhir pada tempatnya. Dzaka tahtal arsy, yaitu di bawah arsy. Fa yuqalu laha irtafi'i. Nah, ini yang terakhir ini. Kemudian dikatakan pada matahari tersebut, irtafi'i, naiklah. Asbihi tali'atan min maghribiki. Lihat. Terbitlah kamu di pagi hari dari arah barat ini. Berarti menunjukkan dah akhir ini ya. Nah, fatusbih tali'atan min maghribiha, akhirnya mulailah apa? Terbit di pagi hari dari arah barat. Ini berarti dah terakhir. Ya, awal-awal permulaan masih normal, ya kan? Masih normal sesuai dengan tempatnya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata, atadruna ma tadzakun? Tahukah kalian kapan itu terjadi? Dzakahin, yaitu ketika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, yaitu ketika tidak ada lagi keimanan seorang hamba yang bermanfaat, yang dia tidak beriman sebelumnya. Aw kasabat fi imaniha khairan, atau yang sebelumnya dia tidak pernah berbuat kebaikan pada keimanannya. Paham ya? Jadi yang mendadak waktu itu enggak terima sama sekali gitu loh. Kecuali orang-orang yang memang sebelumnya beriman. Ya kan? Atau sebelumnya pernah berbuat kebaikan dalam keimanannya gitu loh. Kalau mendadak waktu itu enggak terima lagi sudah. Jadi pahami maksudnya? Muttafaqun alaih. Tsumma dzuhuru ad-dabbah ini. Kemudian yang terakhir munculnya dabbah. Apa dabbah itu? Binatang melata yang muncul dari dalam bumi, ngeri.
Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila telah terjadi apa yang diucapkan atas mereka, kami pun mengeluarkan di hadapan mereka dabatan, binatang melata, minal ard, dari muka bumi. Tukallimuhum, mengajak bicara mereka. Andan nasa, bahwasanya manusia dahulunya mereka tidak beriman, tidak yakin terhadap tanda-tanda kebesaran kami. Dulu mereka enggak beriman, dikeluarkan ngajak bicara mereka. Binatang melata ini ngeri. Wa an Abdullah bin Amr bin As anhuma, dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As anhuma qala, beliau berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan lam ansahu ba'du. Kata Abdullah bin Amr bin As anhuma, aku telah menghafal dari Rasulullah SAW satu hadis yang aku tidak melupakan setelahnya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, inna awwalal ayati khurujan, sesungguhnya tanda-tanda yang pertama kali keluar, tulu syams min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Wa khurujud dabba 'alan nasi duha, dan keluarnya binatang melata dari bumi pada waktu duha. Wa ayyuhuma makarat qabla sahibatiha fal ukhra ala istriha qariban. Maka di antara keduanya itu mana yang lebih duluan? Maka intinya yang salah satunya itu adalah apa? Mengikutinya dalam waktu yang dekat. Maksudnya itu, nah barakallahu fi, kalaupun seandainya itu salah satu di antara keduanya itu yang lebih duluan, jaraknya enggak terlalu jauh. Jadi pahami maksudnya itu? Datangnya itu jaraknya enggak terlalu jauh. Wa qad dzakarna al-masyhurat minha li'anna nadma mukhtasar wa ma'a dzalika tawassa'at fi tafsilha. Nah, dan sungguh kami telah menyebutkan secara globalnya. Nah, barakallahu fi, yang masyhur, dikarenakan kalau pantun itu sangat ringkas kata beliau. Bersamaan itu sudah kami perluas rinciannya di dalam kitab kami namanya Al-Aqidah Az-Zu'quriyah fi Muhimmatil Aqidah Al-Islamiyah. Alhamdulillah. Jadi beliau punya karya tulis namanya ini Al-Aqidah Az-Zu'quriyah ini. Syekh Abdul Hamid. Lebih luas dana kalau ingin merujuk. Kesimpulannya barakallahu fiik, sudah kita selesaikan tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, barakallahu fiik, yang kita ambil pada pertemuan pagi hari ini adalah seputar apa? Keluarnya atau turunnya Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman, kemudian terbitnya matahari dari arah barat, kemudian apa? Keluarnya binatang melata dari bumi. Itu semuanya tanda-tanda kubro, tanda-tanda besar. Dan kami tekankan sekali lagi, kalau misalkan ada orang-orang yang tukang ramal atau yang semisalnya, walaupun dengan pernyataan-pernyataan diakui siapapun, nah barakallahu fiik, mengatakan hari kiamat tahun sekian, jam sekian, tanggal sekian, jangan pernah percaya. Itu kadzabun, para pendusta mereka itu. Karena tanda-tanda yang besar belum pernah dilewati, kemudian menetapkan. Mafhum? Nah, itu biasanya imma biar viral, terkenal, ya kan? Imma modal dusta. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.